semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Sanggang. NIM saya 0320210099. Saya mengambil prodi sarjana perdagangan dari 1A. Saya kuliahnya di Stikes Sampai Sabit Medan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Simak videonya ya guys. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat menuju sel tubuh manusia. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama itu jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah agar darah hanya mengalir dalam satu arah. Maka vertikel memiliki satu kutub pada jalan masuk dan satu kutub pada jalan keluar. Jantung terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Dinding dari lapisan ini disebut perikardium. Perikardium ini berfungsi untuk menghasilkan cairan serus untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium ini berfungsi untuk mencegah gesakan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya, serta menyangga dan menahan jantung agar tetap berada di posisi. Dinding jantung terdiri 3 lapis: epikardium atau lapis terluar, miokardium atau lapis tengah, dan endokardium atau lapis dalam. Jantung kita memompakan darah 5 liter setiap detak. Oke, yang pertama itu atrium dextra, yaitu ini atrium dextra atau serambi kanan. Atrium dextra atau serambi memiliki lapisan dinding yang sangat tipis, rata-rata 2 mm. Terletak agak ke depan dibanding vertikel dextra dan atrium sinistra. Atrium dextra ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua itu atrium sinistra, yaitu ini atrium sinistra serambi kiri. Atrium sinistra memiliki lapisan dinding 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Darah mengalir dari atrium sinistra ke ventrikel sinistra melalui kutub mitralis. Atrium sinistra berfungsi untuk menerima darah yang bersih dan paru-paru. Nah, atrium memiliki dinding yang tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Yang ketiga itu ventrikel atau bilik kanan, yaitu ini. Memiliki lapisan dinding yang tebal 4-5 mm. Ventrikel dextra berbentuk bulat sabit atau setengah bulatan. Bentuk bulan sabit atau setengah bulatan ini juga merupakan akibat dari tekanan ventrikel sinitral yang lebih besar daripada tekanan ventrikel dextra. Nah, ventrikel dextra berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, ventrikel sinistra atau bagian kiri, yaitu ini. Ventrikel sinistra memiliki lapisan yang sangat tebal daripada ventrikel dextra, tebalnya 2-3 kali lipat. Ventrikel sinistra ini berfungsi untuk memompa darah, membersihkan dari jantung ke seluruh tubuh.
Yang kelima itu aorta, yaitu ini. Aorta adalah arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel sinistra sampai ke seluruh tubuh. Yang keenam itu vena cava superior, yaitu ini. Vena cava superior merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia, berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang alasannya dari seluruh tubuh dibagi atas menuju ke jantung. Yang ketujuh itu vena cava inferior, yaitu ini. Merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia, berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Adapun kutub jantung yaitu ialah yang kedelapan itu atrius pulpidalis, yaitu ini. Adalah kutub yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan, berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju ke ventrikel. Yang kesembilan kutub mitral, yaitu ini. Yaitu adalah kutub yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kanan. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang berfungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah terdiri atas plasma darah 55%, sel darah 45%, yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Plasma darah merupakan komponen terbesar di dalam darah. Adapun mekanisme peredaran darah manusia ialah peredaran darah manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Satu, peredaran darah besar atau sirkulasi. Sistem memiliki sirkulasi sistemik, merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru, darah yang sudah berada di serambi kanan kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melalui aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua itu peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal
atau sirkulasi paru-paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju ke paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan memasukkan ke serami kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri. Demikianlah penjelasan saya tentang anatomi fisiologi tentang sistem kardiovaskular. Jika ada saya mohon dimaafkan. Salam sehat, salam sukses sampai jumpa. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe teman-teman. Dadah!